Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Duoran. Baik Bapak Ibu semua, semoga dalam keadaan sehat semua. Ini yang kita tunggu-tunggu adalah soal tentang pembahasan pretest PPG tahun 2022. Namanya kisi-kisi pretest ya harus semua dipelajari dan semua channel YouTube harus bolehlah dilihat nanti ya. Saya akan membacakan beberapa soal tentang pretest PBB. Silahkan nanti kalau mau di screenshot boleh, akan saya bawakan sampai banyak sekali ya, durasi kurang lebih 12 menit ke depan. Kalau mau di screenshot silahkan Bapak Ibu, jangan lupa subscribe channel Duoran. Berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya selalu berubah soal pretest PPG ini saya dapatkan dari teman saya. Silahkan untuk disimak, nanti saya tidak bisa mengeditnya, hanya jawabannya boleh dicatat atau ditulis saja, saya tidak bisa menandai di sini. Kita mulai saja yang satu, kemampuan bahasa anak mulai perkembangan pikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas merupakan perkembangan anak pada tahap sensorik motorik, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, tahap operasional konkret. Jawabannya adalah B, tahap praoperasional. Yang kedua, seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara spesifik, efektif, baik lisan, pendongeng, orator, penerjemah, dan sebagainya, maupun tulisan, lisan, sastrawan, penulisan, skenario drama, film-film fonologi, atau punya bahasa semantik atau bahasa dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa yang merupakan awards grade anak tersebut merupakan kecerdasan. Ini menurut pakar ahli kecerdasan bahasa, kecerdasan linguistik, matematika, kecerdasan ruang, kecerdasan gerak tubuh. Jawabannya adalah A, kecerdasan bahasa. Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan awal pretest peserta didik seorang pendidik dapat melakukan A, pengayaan materi pembelajaran, refleksi latar belakang peserta didik, tes awal pretest dalam mengidentifikasi. Jadi jawabannya hanya sampai D, jawabannya adalah D. Tes awal atau pretest sama dengan pretest PPG kali ini, berarti kita lakukan dengan pretest. Soalnya akan banyak beragam Bapak Ibu ya, ribuan bahkan ya jutaan mungkin ya. Kita harus belajar semuanya. Yang keempat, dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode criterion reference. Yang bukan merupakan tahap metode criterion reference adalah, kita lihat jawabannya. A, menentukan angka nilai kumulatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5 sampai 0 atau 6, 0. B, membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoritis, mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. C, menganalisis kemampuan peserta didik. D, menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar. Yang keempat, jawabannya adalah C, menganalisis kemampuan peserta didik. Yang kelima, dalam kompetensi pedagogi guru menguasai teori pembelajaran, prinsip pelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus yang bagaimana melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan jadwal, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik belajar mendidik, serta secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu menggunakan strategi pembelajaran. Dia hanya menggunakan teknik pembelajaran. Yang kelima adalah jawabannya yang B, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dan mata pelajaran yang diampu. Yang keenam, salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menekan strategi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran terakhir yang harus dicapai dengan memperhatikan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya.
Newman dan Logan. A. bin Syamsuddin, Magnum tahun 2003. Penerapan dari unsur setelah di atas dalam konteks pembelajaran adalah, ini ada kaitannya dengan nomor 6 tadi. Apakah jawabannya? Menentukan spesifik dan kualitas tujuan pembelajarannya, ini perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah prosedur metode teknik pembelajaran. D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum, ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Yang keenam jawabannya adalah A. Menentukan spesifik dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Sudah menit ke-5. Kita akan terus sampai sebanyak mungkin karena soalnya panjang. Yang ketujuh yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian dan kepentingan diri. B. Dikuasai dan sharing antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. Strategi pembelajaran interaktif. Jawabannya adalah B. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menerapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan badan nasional dan kebutuhan. Setelah kompetensi kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang dikembangkan, antara lain ke-8 jawabannya adalah A. Tantangan internal dan eksternal. B. Responsibility as Rich Kurikulum 2003 proses pembelajaran menggunakan metode saintifik. Jadi ini masih kurikulum lama, tapi tidak apa-apa untuk mengulang lagi karena sekarang sudah ada kurikulum penggerak. 9. Kurikulum 2003 proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, artinya ini masih ya. 9. Kita lihat kurikulum harus mengandung hal baru sehingga dapat membantu siswa dapat menemukan setiap potensi yang dimiliki. B. Menyeleksi nilai dan budaya, mana yang diperlukan dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C. Pembelajaran mendorong siswa lebih mampu dan mengamatinya. Mengumpulkan informasi, negosiasi, menelaah dan komunikasi dan mengembangkan kompetensi dasar. Saling memperkuat, memperkaya antar mata pelajaran. Yang ke-9 jawabannya adalah C. Pembelajaran yang mendorong lebih mampu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menegosiasi, menalar, dan mengomunikasikan, mengembangkan kompetensi dasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat, memperkaya. Sebelum pengembangan kurikulum, pengembangan kepentingan sedang dilakukan dengan melibatkan pemangku stakeholder untuk menjamin relevan dengan kebutuhan termasuk dalam kehidupan kemasyarakatan, dunia, industri, usaha, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip penggunaan kurikulum. A. Tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Jawabannya adalah C. Menyeluruh dan berkesinambungan. 11. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki potensi sentral untuk mengembangkan kompetensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertaat kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis dan bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip dengan kurikulum. 11. Apakah A. Tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Jawabannya adalah D. Beragam dan terpadu. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksi pengalaman belajar yang telah dialami dalam yang optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran pembelajaran langsung. C. Guru mewawancarai setiap siswa tentang capaian dan masalah belajar yang dihadapi belajar dan belajar. Guru menugaskan untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar.
Jadi jawabannya adalah B. Guru menggunakan pernyataan terarah maupun pernyataan bersifat penelusuran pembelajaran berlangsung. Lumayan ngos-ngosan Bapak Ibu Guru karena waktunya panjang ya. Saya ambil 2 menit lagi saja. Lumayan sudah sampai ke 12, 13 ini. Masuk ke 13. Upaya perancangan pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntutan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Memberikan tanggapan, memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda, memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang tinggi, memberikan tambahan sumber tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi tinggi instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Jadi jawabannya adalah C. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. 14-nya dimaksud dengan penilaian adalah, jadi penilaian itu seperti apa? Kita lihat jawabannya, mengumpul dan pengolahan informasi dan mengukur pencapaian hasil belajar secara didik, proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi, membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. D. Proses interaksi peserta didik dan pendidik. Jadi jawabannya adalah A. Mengumpul dan mengolah informasi, mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Di mana untuk penilaian menghendak peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pelajaran dalam melakukan tugas disebut penilaian. Penilaian apa? Bentuk penilaian dihendak peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pelajaran dalam melakukan tugas disebut penilaian apa? 15. Singkat jawabannya pretest, posttest, autentik, dan non-autentik. Jawabannya adalah C, autentik. Baik Bapak Ibu, mungkin ini nanggung ya. Nanggung sedikit lagi, mungkin 2 lagi ya. Dua soal lagi aja. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melakukan observasi penilaian diri. Penilaian termasuk sejawat pre-evolution oleh peserta didik. Apapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah 16. Apa jawabannya? Skala penilaian, rubrik, jurnal, soal tes. Skala penilaian jawabannya A. 17 lingkup penilaian hasil belajar mencakup kompetensi beberapa kompetensi, yaitu kompetensi virtual, kompetensi sikap, kompetensi inti, kompetensi dasar, kompetensi sikap serbudal, kompetensi sikap, kompetensi keterampilan, pengetahuan. D. Kompetensi sikap sosial. 17 jawabannya adalah C. Kompetensi sikap sosial, keterampilan, dan pengetahuan. Baik, sudah menit ke-13. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Duoran Bapak Ibu semua. Semangat yang belum pretest PBG tahun 2022, semoga bisa pretest ikut PBG dalam jabatan, PBG Prajabatan. Jangan lupa subscribe Bapak Ibu Guru. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.